Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kudus-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, syukur kami naikkan kepadamu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
Tuhan, kami telah mau percaya bahwa kasih-Mu luar biasa buat hidup kami. Janji-Mu yang selalu baru buat kami, kasih-Mu yang senantiasa baru setiap hari Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu. Engkau layakkan kami. Mari berfirmanlah Tuhan, memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kami rindu Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kembali kita berjumpa di dalam hari yang luar biasa di Doa Pagi Online. Saya selalu yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang mendengar untuk menolong, bersegera membawa kehidupan kita kepada keluar biasaan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kesehatan kami dipulihkan Tuhan. Berkat-berkat kehidupan kami mengalir dengan begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh mengubahkan dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam tema yang luar biasa, yaitu tentang menjaga hati. Jaga hati, maka terima surga. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh kasih judul dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah terimalah Kanaan di hatimu. Kita langsung baca dalam Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ulangan 8 ayat kedua, mari Bapak Ibu kita baca bersama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan umat Israel dari Mesir hanya membutuhkan 10 tulah. Namun mengeluarkan Mesir dari hatinya umat Israel, itu membutuhkan 40 tahun perjalanan yang panjang di padang pasir. Firman Tuhan berkata bagian akhir, yaitu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita dan berkata, anakku, apa yang ada di dalam hatimu? Saudaraku sekalian, Tuhan membawa kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Namun perhatikan baik, mengeluarkan gelap, benci, iri, dendam, sakit hati, kepahitan, kegeraman, itu yang sulit untuk dilakukan. Itu yang sulit untuk mau dilakukan. Karena sebenarnya kalau mau tidak sulit. Mengapa demikian menjadi sulit? Kita baca dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-8. Kita melompat ke perjanjian baru bagian-bagian akhir. Ibrani 3 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ini masalahnya. Mengeluarkan Mesir dari hati kita itu sulit untuk mau dilakukan. Alasannya karena keras hati, keras kepala, tidak mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan ke dalam kehidupan kita. Kenapa kegelapan itu harus dikeluarkan dari hidup kita? Kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 dan 32. Efesus 4 ayat 31 dan ayat 32. Dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memenuhi hatimu asalkan ayat 31 engkau keluarkan dulu dari hatimu. Sampai umat Israel bisa mengeluarkan Mesir dari hati mereka, barulah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madu itu bisa mereka nikmati. Tanah yang berlimpah dengan berkat baru mereka bisa nikmati ketika bukan hanya mereka keluar dari Mesir, tetapi ketika Mesir keluar dari hati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata kepada kita, sampai hati kita sudah membuang semua ayat 31 yang mengenai kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan lain sebagainya, dibuang keluar, barulah ayat 32 bisa memenuhi hati kita. Apa itu? Keramahan, kasih mesra, pengampunan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sampai Mesir itu keluar dari hati kita, baru tanah perjanjian Kanaan itu bisa masuk, kita nikmati, kita menjadi nyata dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan keraskan hati kita. Keluarkan semua pertikaian, semua kegeraman, semua kebencian, semua kepahitan. Sulit, yes, saya tahu. Tetapi kalau kita mau dan tidak mengeraskan hati, itu keluar, maka Kanaan akan engkau terima di hatimu. Apa itu Kanaan? Berkat-berkat melimpah, pemulihan, kesehatan, terobosan, promosi, dan segala yang engkau rindukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan terjadi dalam hatimu. So, keluarkan Mesir dari hatimu dan terimalah Kanaan. Bapa, kami berdoa dengan sungguh Tuhan, biarlah semua kepahitan, iri hati, dendam, benci diangkat dari hati kami Tuhan. Keluarkan dari hati kami Tuhan, supaya keramahan, kasih mesra, kasih karunia itu bisa melimpah dalam hati kami Tuhan. Dan kami akan melangkah dengan ringan, dengan kebebasan, dengan kemenangan dari hari demi hari. Dan biarlah semua itu boleh terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.